Berbicara mengenai grup lawak Indonesia, tentu ingatan masyarakat kita tidak akan lepas dari nama besar grup lawak Warkop DKI. Kelompok ini memulai karirnya lewat sebuah acara humor di sebuah radio swasta Jakarta setiap Jumat malam. Namanya Obrolan Santai di Warung Kopi. Dengan modal lawakan khas ala mahasiswa, Warkop DKI tampil berbeda. Penampilannya menarik perhatian dan membuat mereka makin digemari. Grup lawak ini menjadi legenda yang menginspirasi dan menjadi panutan bagi grup-grup lawak baru di Indonesia. Pemirsa, saya Vivialeda Yahya. Anda menyaksikan Sudut Pandang dalam episode Semua Karena Warkop. Siapa yang tidak tahu tentang Warkop DKI yang mengisahkan Wahyu Sardono, Kasino Hadiwibowo, dan Indro Kusumonegoro. Kelompok mahasiswa ini ternyata punya bakat dalam melawak dan sukses serta sangat fenomenal hingga sekarang. Lawakannya yang unik dan memiliki ciri khas menjadikan Warkop tak terlupakan. Oh, nyanyian tadi kode toh? Kudu dipiara, kambing dipiara bisa gemuk. Mereka bertiga sangat fenomenal. Lebih dari 30 film komedinya laris di pasaran. Sukses di layar lebar, Warkop DKI pun mulai merambah layar kaca. Grup lawak ini bermain di sejumlah sitkom di televisi. Sinetronnya laris ditonton masyarakat. Namun di tengah episode, Kasino mulai jarang terlihat. Karena Kasino jatuh sakit dan tidak bisa melanjutkan syuting hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 1997. 4 tahun kemudian setelah Kasino meninggal, tepatnya 30 Desember tahun 2001, Warkop kembali ditinggalkan salah satu personelnya, Dono. Dono meninggal dunia di usianya yang ke-50 tahun karena tumor paru-paru. Meski kehilangan 2 personel utamanya, Indro tidak ingin nama besar Warkop DKI sirna. Kendati hanya ada Indro, grup ini masih berkibar dengan gayanya sendiri. Dimotori Indro, kelompok lawak legendaris ini bertekad akan tetap membuat orang tertawa. Sebagaimana moto yang selalu diingat oleh penggemarnya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nah, Mas Indro setelah dapat kesempatan begitu untuk bergabung di acara radio begitu ya. Nah, itu kan awal ya, cikal bakalnya begitu. Nah, bagaimana ceritanya akhirnya ada Warkop Prambors, kemudian berubah menjadi Warkop DKI. Bagaimana prosesnya? Jadi gini, ini diawali dari 3 orang sebetulnya. Ada Rudi Badil, Kasino, dan Nanu. Nah, waktu itu dia aktif di pergerakan mahasiswa. Dia di sebuah perkampungan mahasiswa UI waktu itu, yang sebetulnya itu konsolidasi untuk demo besar-besaran di Indonesia yang akhirnya pecah menjadi Malari 74. Jadi ini 73. Iya. Ya? Nah, mereka nih ngocol nih istilah sekarang ya, ngocol banget. Bikin api unggun, dia pembawa acaranya. Dilihat oleh seorang programmer radio Prambors yang namanya Temi Lesanpura. Nantinya dia jadi mbahnya radio tuh di Indonesia. Beliau sekarang udah almarhum. Nah, akhirnya diambillah dia, disuruh siaran. Siaran mau nggak? Mau. Nah, singkatnya dia akhirnya memilih siaran. Tadinya masalah pencinta alam karena kita semua pencinta alam kan. Akhirnya memilih nama Warung Kopi untuk obrolannya supaya bisa lebih meluas, nyentil sana sini gitu. Kenapa Warung Kopi? Karena menurut kami saat itu Warung Kopi adalah tempat paling demokratis di negeri ini. Gitu. Mau bicara apa saja bebas begitu ya di Warung Kopi. Ada. Nah, akhirnya itu tahun 73. 74 datanglah aktivis yang rada nyeleneh nih, Mas Dono, yang dia orang daerah banget dari Solo. Gitu ya. Nah, tahun 76 saya nih yang anak SMA tadi. Paling muda. Paling muda. Gitu. Saya beda sama mereka 8 tahun. Ya ampun. Sama Badil malah
10 tahun kali. Iya lebih. percaya, pokoknya Mas Indro paling muda deh waktu itu ya. Iya. Nah, itulah sebetulnya dari sampai 76, nah sampai kita nggak hanya di radio, sampai kita juga main di kaset dan sukses besar, sampai kita ditawarin film. Tapi sebelumnya kita juga ditemukan ketika kita main. Kebetulan waktu itu cuma saya Mas Kasino tuh, karena mendadak Ditemukan gitu. Oleh Mus Mualim, suaminya Ibu Titi Puspa, dulu rajanya operet ya. Nah, kita dibuatkanlah sebuah acara di tahun baru 77 dan itu yang membawa kami menjadi terkenal di Indonesia sebetulnya. Meledak sekali, semuanya membicarakan kami, sampailah kami akhirnya ditawarin kaset, ditawarin film segala macam. Menurut Mas Indro, apa yang paling menentukan sehingga kelompok Warkop ini bisa bertahan hingga sekarang walaupun tinggal Mas Indro gitu, orang masih melekat gitu di alam pikiran masyarakat sampai sekarang gitu ya? Kami sebetulnya komitmen ya. Komitmen justru. Iya. Ketika kita kemudian merasa bahwa wah ini ini semacam profesi gitu, maka kemudian kita ngumpul, profesi itu apa sih? Profesional. Oke, profesional itu apa sih untuk kita? Kita menentukan profesional apa untuk kami. Buat kami tanggung jawab pada diri kita, ada keluarga, karena kita cari makan ya. Tanggung jawab pada penonton, pada fans, dan paling penting adalah tanggung jawab pada Tuhan gitu, yang memberikan kami kemampuan itu gitu. Dan saya yakin sekali bahwa komitmen itu dari awal. Kami Indro bukan apa-apa tanpa Dono Kasino, Kasino bukan apa-apa tanpa Dono Indro, itu dari awal. Ini makanya, sama ya, sama-sama saling memahami komitmennya seperti itu begitu ya. Makanya kita nggak pernah pisahkan. MC pernah sendiri nggak gitu pernah. Enggak? Kita selalu bertiga, MC pun bertiga. Dan komitmen itu kita pegang sampai dengan saya sendiri bahkan. Saya pengen berkomit bahwa apa-apa yang Warkop jalani dulu, setiap langkah kami itu kami pikir, apa-apa pemikiran Warkop dari dulu itu akan tetap saya pegang. Saya komit sampai sekarang. Oke. Nah Mas Indro, ini dari tahun 79 sampai tahun 94 itu ada film 34 film begitu. Jadi kalau ya? dibagi itu kan 17 ya. Dibagi ya pas 1 tahun 2 film. Kita lihat supaya kita ingat ini film-film andalan dari Warkop ini apa saja, kita saksikan tayangan berikut. Ini benar-benar meluncur atau diikat sih Mas Indro? Bahaya ya kalau diturunkan. Kalau itu diikat, tapi ada beberapa yang meluncur. Kalau ini kan ada. Nah ini benar-benar. Nah ini Mas Indro ingat tidak ini syutingnya tahun berapa nih? Saya lupa tahunnya, tapi di atas 90, antara 90 ke atas. Kenapa kok tahun 90-an? Ini saya udah gemukan dikit, saya panjang tapi rambutnya udah mulai botak nih. Oh, oke. Jadi indikatornya model rambut ya. Nah, kalau yang ini, Mas Indro. Ini film ya ampun, kedua. ini muda sekali. Umur berapa Anda Mas Indro? 21 tahun ini. Ya ampun, 21 tahun. Iya, ini film Gengsi Dong judulnya. Gengsi Dong, tahun 80 awal. Oke. Iya. Jadi kalau aku tuh Mbak Camelia Malik. Camelia Malik. Ya ampun, muda sekali ya. Iya. Oke, ini apa sih maksudnya ada gigi Ini kan begitu, ceritanya gigi di Dono. depan. Dono itu dari juragan tembakau dari ini, yang lainnya pada bawa mobil. Saya waktu itu anaknya Raja Minyak ceritanya. Oke. Dia nggak mau kalah. Dia beli tapi di blusuk kayak kalau orang Jawa bilang oleh Kasino nih, tukang bengkel. Wah, ada gue punya mobil keren banget dibeginiin. Oke. Nah ini ide-ide cerita ini apa dibahas bersama Di atau awal memang ya, sudah? di awal ide cerita tuh dari kita. Tapi setelah itu kita diberi naskah dan kita tuangkan sama-sama. Jadi kita tetap ada di situ. Jadi nggak sepenuhnya bahwa itu cerita bukan kita yang buat, tapi orang lain memang membuat sebuah tim, tapi kita selalu ada di situ. Jadi rohnya yang menghidupkan tetap saja ya. Jadi, Dono, Kasino, Indro jokes per jokes ya? kayak gitu kita bahas. Jadi bisa sampai dengan 10 kali pertemuan untuk sampai skenario yang siap pakai. Oke. Nah ini kalau yang ini, aduh ini Angelsnya udah banyak. Jadi terkenal juga ya Warkop ini dengan Angelsnya, Warkop Angels. Ya ampun Mas Indro, itu kumisnya nggak kepanjangan ya waktu itu ya? Waktu itu pengen panjang memang. Nah ini ingat tidak nih? Ini 90-an juga. 90-an juga ya. Jadi Anda hafal judul-judul film yang Anda buat itu di awal saja begitu? Kalau yang sampai terakhir saya udah nggak hafal, nggak terlalu hafal.
Nah, banyak sekali adegan-adegan seperti ini ya, loncat, kemudian, tapi memang adegan seperti ini yang seru ya. Mungkin kalau dulu ada rating gitu ya, mungkin terlihat ya yang mana yang tinggi ratingnya gitu ya. Warkop tuh dari 34 film, seingat saya, semuanya top box office. Semua top box office. Mas Indro kalau lihat film tadi, sepertinya bukan hanya Mas Indro, Dono, dan Kasino begitu ya. Selalu ada perempuan-perempuan cantiknya begitu ya. Udah cantik, seksi pula begitu. Bener seksi? Bener. Atau seksi itu relatif Cantik menurut dan Mas seksi. Indro? Enggak, artinya gini. Sebetulnya sih kalau saya mau ngomong Tapi nanti aja ngomongnya. Gitu. Oh ya, siap. Kita undang aja dulu ya para Warkop Angels. Ini ada Mbak Kiki Fatmala dan Karina Suwandi. Ayo dong silakan bergabung. Kita ingin ngobrol bareng begitu ya. Oke, ini. Ayo terakhir kapan ketemu? Ayo udah ini lama dulu banget. deh. Udah lama banget. Salim dulu sama Papi. Salim dulu sama Papi. Ini juga nih. Lama banget ini. Bener tikus putih itu masuk ke dada. Hah, tikusnya masuk ke dada? Iya. Bener, itu kan tajam kukunya kan? Iya. Kok nggak ada yang berubah ya? Ini Mbak Kiki nggak berubah, badannya nggak berubah begitu ya? Hah? Gimana? Ada coba deh, Mas Indro kan jauh lebih dekat nih dengan mereka. Ada nggak? Atau ada nggak yang berubah? Enggak sama sekali. Ini dua-duanya bener-bener. Apa berubah? Pake, Jadi awet cakep. Ngilmu nih, ngilmu. Oh gitu. Itu tolong dijawab. Ngilmu ya? Dijawab. Pakai susuk kali ya? Aduh, ngeri. Yang nanya Mas Indro loh, bukan saya begitu. Bener deh, Kak. Kiki sih mungkin karena olahraganya kali ya. Iya. Olahraganya gila-gilaan kalau Kiki. Kenceng banget tuh lengan. Nggak olahraga. Aku nggak denger apa-apa. Tiba-tiba ngeliat dia masih kayak gini gitu. Apa sih rasanya dibilang tidak berubah oleh Mas Indro, Mbak Kiki? Ya seneng aja ya. Atau biasa memang begitu mana gitu ya? sih yang nggak mau dibilang awet muda ya? Oh, makasih Mas Indro. Oke. Nah, kalau Mbak Karina dibilang seperti itu apa? Oh memang Mas Indro begitu orangnya begitu emang baik. Enggak begitu. sih, dia kan kalau ngomong kayak gitu tuh selalu ya minit ya gitu ya. Cuman pas aku ketemu juga aku kaget juga gitu. Kan udah lama nih nggak ketemu. Kontak juga sempet off ya. Terus kemarin udah mulai kontak lagi. Ngelihat juga masih sama juga gitu loh. Masih sebagai suami saya dulu. Masih sama baiknya dulu di sinetron Warkop itu berapa lama Mbak Karina? Dulu 2 tahun ya. 2 tahun ya. Oke. Ya. Nah, tapi kita lihat saja deh ya, itu film-film yang ada Mbak Kiki maupun ada Karina ya. Kita saksikan tayangan berikut. Jangan apa dulu. Dia yang mau lu marah sama gua. Bukan tempat makanan. Kalau kebinung kita gimana? Ya lu pada tambah pinter. Wah, Brengsek lu. Lu berdua kompak ya. Nikahin gua. Cintaku hanya untukmu sayang. Gila, mereka pengen tuh. Aduh, gimana dong? Biar gua hajar sendiri. Iya, iya. Mana cewek-cewek itu tadi? Hah? Mana bedanya? Hah? Mana? Mabok kali ya. Alah, jangan pura-pura. Fit, perempuan ini memang bener-bener yang mau rusak banget sama lu. Emang dia yang gue liat makan di restoran mewah sama Indro. Kurang aja lu tuh kalau suami orang. Rasain nih gangguin laki gue. Nih, rasain. Itu
Curi-curi kesempatan. Punya kamu yang di mobil situ. Mobil. Iya di sana, Mbak. Ini nih. Mana sih lu, bro? Mana tadi mobilnya? Di sini tadi mobilnya, di sini. Iya, tadi kan saya lihat dia kabur, Mas. Aduh, dia pasti lapor polisi. Aduh, habis kita di penjara deh. Aduh. Mas mau kemana? Kabur. Maaf ya Mas Indro ya, saya masih teringat adegan tikus tadi yang diambil. Oh my god. Ya saya agak Iya, dia berat-berat. Berat-berat. Oh, ya ampun. Kan bener tikus putih itu masuk ke dada. Hah, tikusnya masuk ke dada? Iya. Bener, Oke. itu kan tajam kukunya kan? Iya, oke. Kayak gitu. Aduh, ya udah mudah-mudahan nggak trauma ya. Mbak Enggak, Kiki. enggak. Nah, tapi berarti tadi hampir di semua adegan ya, para Warkop Angels itu pakaiannya memang sangat seksi begitu ya. Mbak tadi pakai baju tidur begitu ya. Mungkin Iya. di adegan lain dress gitu Iya. dengan apa yang pendek begitu. Itu memang tuntutannya Mbak Kiki. Waktu itu disampaikan di awal begitu. Memang di warkop wanitanya di situ harus berpakaian seksi gitu. Terus berani juga pakai baju renang. Tapi baju renang juga kita syutingnya di Tapi kolam renang. mereka itu atau nggak di pernah pool. ya pakai baju renang ya. Kok yang perempuannya aja sih pakai baju renang. Pakai nggak sih ya? Ada ya? Ada. Semua biasanya Waktu itu pakai kaos masih mulus lengkap. saya. Masih six pack. Masih six pack ya, 16 pack gitu ya. Nah, kalau apa Karina sendiri apa nih yang paling berkesan karena ini kan pada saat main sinetron Warkop itu perannya jadi istrinya apa Mas Indro begitu ya. Kenapa apa kesannya? Iya, waktu itu perannya kan saya jadi istrinya Mas Indro dan adiknya Mas Dono Iya. ya pada saat itu. Jadi pun Bayangin ya. istrinya, Mas adiknya Mas Dono. Gak mungkin banget. gimana ya menemukan benang merahnya begitu loh. Oke, ya gimana Karina? Iya, jadi kalau dulu sih ya seperti Mas Indro bilang ya, sama Mbak Kiki juga ngomong gitu bahwa pada saat di lokasi syuting itu sudah dicairkan. Jadi saya kan dulu penggemarnya Warkop. Saya Fans SD berat tuh lah ya. iya, Oh. pasti setiap libur tuh pasti SD dibawa sama bapak ibu saya, kita sekeluarga tuh pasti nonton, nggak pernah miss gitu. Jadi pada saat ditawarin ya kaget dan Iya. saya ngerasa waduh ini Seneng, anugerah ya, gitu seneng. ya. Kaget Syukur tapi anugerah. sekali. Tapi kan apa ya maksudnya ada kayak gap generation gap lah ya, Iya. jauh umurnya ya. Enggak ya, Itu yang Mas kita buat. Indro langsung. Itu yang Enggak, tapi dulu kita saya- khawatirkan. Iya. Oh gitu. Makanya kita bikin cair. Oh oke. Mas Indro, kalau misalnya kayak Warkop Angels itu kan terkenal dengan cantik, seksi, ya Iya. wajar lah ya. Ya bintang film rata-rata memang cantik begitu ya. Tapi pernah tidak ya ada yang protes begitu? Kenapa sih kok apa Warkop Angels tuh pakaiannya harus minim-minim? Pernah tidak ada yang menyuarakan keberatannya? Banyak yang ngomong kayak gitu. Terus apa jawabannya biasanya apa tuh dari teman-teman waktu itu? Ya suruh protes ke badan sensor film kan. Kenapa dia bisa lepas itu? Oke. Artinya Jadi aman. jawabannya itu saja. Dan begitu. ada satu hal kalau buat kami kayak gini. Kadang-kadang saya heran ya gitu. Kenapa sedemikian heran, kuat, Mas Indra? apalagi sekarang kayak gitu ya. Ada hal-hal yang menurut saya sebetulnya harus kita pelajari benar-benar. Kayak misal gini, pakaian seksi, pakaian renang. Kalau di kolam renang apa nggak boleh? Ya kan? Itu semua ada di kolam renang. Pakaian tidur, lingerie, ada di tempat tidur. Di kamar, apa segala. Hal-hal kayak gitu yang sebetulnya harus kita pahami. Kalau saya boleh menempatkan saya dari luar sedikit ya. Itu kehebatannya Warkop menurut saya. Ini mohon maaf. Iya. Karena gini, hampir semua film komedi, semuanya mempergunakan cewek cantik dan seksi. Iya. Tapi kenapa mesti Warkop yang diomongin? Kan yang ngetop. Karena ditonton. Iya. Iya. Terus yang lebih seru lagi, kenapa yang harus jawab Warkop? Kita sama-sama pemain di situ. Apa yang kan tadinya kan melihat Dono Kasino Indro tuh hanya di layar, kemudian dikagumi, terus tertawa bersama begitu ya. Nah pas kerja sama bareng begitu, apa yang mengejutkan buat Karina? Nah itu Sebel punya suami. Aduh, Mas Dono. perannya kok berat sekali gitu ya? Ya enggak. Jadi Gimana? itu ya saya nggak merasakan sama sekali ada beban ya masuk ke dalam situ langsung blend in langsung saya adalah istrinya Mas Indro udah gitu dan Kita tuh sehari-hari panggil yang iya Oke. Yang- Iya. dan saya ya sama Mas Dono Dia juga suami dekat yang Mas baik bukan Kasino. sih?
Oh buat iya. Karina waktu itu? Pada saat itu iya, cuman kan suka nakal, makanya saya suka jewer. Oh berani ya cewek senior ya? Ceritanya, ya kan kelihatan lah muka kayak gini dapat yang kayak gini ya kan. Jadi aku tuh di luar, ide banget, orang nakal bilang banget. apa? Kamu lagi umur 20 ya, Oke, 20 ya, oke. Itu kan namanya kembang begini kan ya. Wonya panjang Bunganya banyak, ya. apa, wonya panjang. kumbangnya banyak banget kan yang pada. Nyampe harus diusir-usirin Iya. gitu ya. Oh, pernah ada lucu ya. Kenapa, Waktu kenapa? baru-baru handphone itu kan. Handphone ada boleh message kan. Handphonenya dia dia kan jarang, sibuk banget kan. Jarang terima handphone. Jadi message-nya itu saya yang ngisi. Halo, siapa ini? Mau ketemu Karin ya? Siapa nih? Langkahi dulu mayat saya. Ya ampun. Atau tinggalkan di pesan ini, orang nggak ada yang berani. Orang nggak ada yang berani. Oke, sosok Mas Indro Gue isi. sangat Nggak ada yang protektif ya. berani. Nah kalau dijailin kasino kayak Dono tuh selalu gitu. Gila lu Ndro. Walaupun tadi bilang, aduh, apa unsur kekeluargaan sangat kental begitu ya kalau kerjasama sama warkop begitu ya. Tapi Mbak Kiki, masa sih nggak pernah kesel gitu? Ada tidak? Apa mereka jahil sekali begitu sama Mbak Kiki? Sampai kesel gitu. Masa tidak ada sih orang kerja sampai 3 film begitu? Gak sih, nggak pernah kesel 3 ya. film tuh yang loh, yang peran utama ya. Belum yang nempel-nempel ada. Oh itu lebih lagi ya. Nempel-nempel. Maksudnya apa sih nempel-nempel? Artinya bukan Tikusnya seliwatan. nempel. Ya ampun. Artinya bukan seliwatan, tapi ada pentingnya walaupun tidak pendamping gitu. Oh oke. Kayak yang ingat nggak yang pertama Yang di pom itu di pom bensin, itu segala. Oh iya, Mama Iya Indro kan? ya. Iya, adegannya pas sama gue, aku. Ya ampun, Iya. alhamdulillah ya Walaupun Mas main Indro cuma udah mulai satu- ingat. Satu Tadi dia tanya lupa gitu. Loading. Alhamdulillah. Kalau yang urusannya tulisan lupa. Kalau yang bentuk ingat. Ini kan bentuk. Mantap ya, oke. nempel-nempel ingat. Tapi benar nggak? Ada tidak? Aduh, ini keterlaluan deh nih gitu, Mas Enggak, Indro enggak. atau Mas Dono. Enggak ada yang Enggak ya? jahil, enggak ada. Cuma memang kita kekeluargaan. Jadi kalau misal pun lagi misalkan syutingnya, misalkan aku datangnya di callingnya jam 4 sore gitu ya. Tapi kalau lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak ada syuting, aku bilang pengen buru-buru ke sana. Kenapa? Pasti ngumpul, bercanda terus, kita ya makan bareng. Enak aja di lokasi. Udah kangen ya begitu ya? Iya. Oke, orang biasanya katanya kalau artis-artis, ya aduh jangan ya nanti saya salah ngomongnya, Kenapa? suka ada yang telat. Kalau Mbak Kiki harus lebih cepat begitu ya? Aku orangnya paling on time. Oke. Paling on time. Tapi kalau lagi syuting sama warkop kadang-kadang on time, bukan on time, datangnya lebih cepat karena mau ngumpul biar rame-rame. Seru-seruan Seru begitu soalnya kalau ya? di lokasi Oke. ya. Nah ini katanya tadi sejak sinetron warkop sudah tidak ada lagi begitu ya? Dan tidak ketemu dengan istri lagi, Iya. istri yaitu Karina ya Iya. begitu ya? Katanya sedih banget ya Mas Indro ya? Iya, bukan sedihnya tuh waktu pisah karena 2 tahun. Iya 2 tahun. Jadi pas mau 2 selesai tahun gitu. kerjasama. Pas selesai kita sedih banget ya. Berpisah gitu. Itu kan di satu rumah. Di satu rumah itu dikontrak rumah itu. Pindah itu pun tetap di satu rumah itu juga. Gitu ya. Gimana Mas Kasino udah mulai sakit, kita bawa dengan rambut palsu apa segala macam. Jadi kita udah kayak keluarga bener. Mereka saling ngingetin, Mas udah jam sekian, bobo tidur. Jadi kita teliti gitu. Kemudian harus pisah kayak gitu. Udah kayak keluarga banget, udah. Momen-momennya banyak ya. Iya. Oke. Saya aja pernah Sedih nginep banget. di lokasi. Iya, ini Iya, memang rumah pernah. kadang-kadang kan rumah jauh. Jauh. Rumah di Ciputat, Ciputat, syuting di Rawamangun. Ya lumayan ya. Bukan lumayan Lumayan lagi. Pagi-pagi. Pagi-pagi harus ini, bentar ini sampai malam. Udah nginep di situ dan memang kamar itu kamar kita ceritanya ya. Ya udah memang Pisah kamar kan antara Mas Indro sama Karina kan? kalau malam. Iya. Iya, kalau malam dia pulang. Kayak istri tua. Mas Kasino, Mas Dono, Mas Indro. Dari dulu hingga sekarang film pertamanya tahun 79, judulnya Mana Tahan Mana ya. Tahan. Sampai sekarang orang masih ingat. Kita saksikan tayangan berikut. Warkop DKI. Tahu?
Tahu dong. Tahu, sangat tahu. Dono, Kasino. Indro. Dono, Kasino, Indro. Yang cewek-ceweknya ya? Warkop Angel siapa dulu? Kiki Fatmala ya kalau nggak salah. Terus Karina Suwandi kalau Ingat, Nurul Arifin, Karina Suwandi. Ada beberapa ya, Eva Arnas ya, sama Karina. Karina Suwandi, Eva Arnas, Lydia Kandau, Kiki Fatmala, sama siapa Nurul Arifin. Itu ya kalau nggak salah ya. Lawakan-lawakannya tuh kayak ngangenin banget. Menghibur banget ya. Mereka tuh legend banget, maksudnya untuk trio yang masuk sampai sekarang pun semua orang masih ingat. Humornya sampai sekarang masih bisa dibawain sih, masih lucu. Mungkin sampai sekarang grup-grup yang bisa ngalahin Warkop belum ada kali ya. Setenar-tenar Warkop kita sampai di bela-belaan mungkin nonton sampai ngantri kayak gitu kan. Kalau Warkop nggak ada waktunya. Ngomong aja lu, Bro. Gile lu, Ndro. Jangkrik bos itu kan. Wajah kibuan, kaki kesebelasan. Wah keren tuh, lucu banget. Yang baju merah jangan sampai lolos. Buntut pala lo, itu nyanyian kodenya itulah. Gila lu, Ndro. Aduh, itu ikonik sekali ya, Gile Londro gitu ya. Itu bagaimana tuh awalnya? Ingat tidak? Itu siapa tuh yang nulis waktu itu? Karakternya jahil. Nah kalau dijailin Kasino kayak Dono tuh selalu gitu. Gila lu, Ndro. Oh, ngomongnya tapi penuh makna gitu. Gila lu, Ndro. Gila lu, Ndro. Nah, ini kalau Kasino mengatakan kepada Dono bilang muke apa bemo, Mas? Hah? Itu benar tidak? Bukan. Muke lo kayak bemo. Oh gitu ya. Oh iya ya. Ini kita rapiin dikit soalnya nggak enak kalau ngomong yang tadi itu, biar Mas Indro saja yang koreksi. Mancing supaya aku yang bertanggung jawab ya. Iya betul sekali ya. Namanya juga harus atur strategi ya Mas Indro ya. Ini Kasino banget. Mas Indro, dari perjalanan Warkop ya awal-awal begitu, itu kan sudah ada home band. Atau bilangnya mungkin band pengiring ya. Iya, beberapa kali gitu. Nah, itu yang namanya orkes moral pengantar minum racun. Ya ampun, Om PMR namanya begitu. Nah, ini mereka sudah ikut dari awal juga begitu ya. Lama dia ikut. Dan Mas Indro termasuk yang menjadi mentor mereka begitu ya. Oh, kalau gitu kita undang saja mereka untuk bergabung ya. Om PMR, ayo keluar semua Om PMR. Halo. Ini ayo, terakhir kapan ketemu sama Mas Indro? Ayo. Sering sih. Oh udah sering. Katanya udah lama nggak ketemu. Gimana? Sering dalam mimpi. Oh sering dalam mimpi tuh kan berarti ya. Mas Joni, Mas. Iya, Bapak nih manggilnya ya, nggak enak Mas ya. Mas, iya udah bapak-bapak. Bapak-bapak. Dikepang pula lagi. Ayo silakan duduk. Ini mau bareng Mbak Kiki? Enggak. Oke. Ayo. Banjir datang lagi sayang. Yuk kita ngungsi ke rumah orang. Aduh tidak. Nama Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau OMPMR meroket setelah merilis album judul-judulan di tahun 1987. Penjualan album tersebut menembus angka fantastik sebanyak 2 juta kopi dan hits mereka dengan judul yang sama merajai tangga lagu radio-radio di seluruh Indonesia. Seiring waktu, Orkes Moral yang berdiri sejak tahun 70-an ini semakin populer. Terlebih kemampuan merusak atau memparodikan lagu-lagu populer pada masa itu menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat luas. Kemunculan OMPMR bukan tanpa sebab. Sosok personel Warkop seperti Kasino lah yang memiliki jasa besar dalam memberikan nama Orkes Moral ini menjadi Orkes Pengantar Minum Racun.
Sejak itu, OMPMR terus berkeliling Indonesia untuk pertunjukan bersama Warkop dengan musik parodi Indonesia. Dan sejak saat itu juga, tak kurang dari 15 album atas nama sendiri dan 7 album kompilasi telah mereka lahirkan sejak tahun 1977. Kalau bicara Dono Kasino Indro tidak bisa lepas dari Om PMR juga ya. Karena saya tahu band pengiringnya dari dulu awal sebelum main film malah ya. Itu Om PMR sudah ada begitu. Jadi bagian dari show-nya begitu ya. Nah itu bagaimana ketemunya begitu? Sebetulnya sih mereka punya kelompok sendiri tadinya gitu. Ada teman yang ngasih tahu. Nih kelompok nih boleh nih lo mainin nih gitu. Anak-anak kecil yang masih kecil dulu ya, Om Joni masih kecil. Molekulnya sama. Oh, gitu, jadi masih kecil. Terus benar ketika kita terus kayak audisi kayak gitu, weh ini boleh nih kita mainkan. Apa yang juga. Bikin tertarik yang pertama kita pikir tuh dulu, wah ini lucu nih kita yang udah waktu itu kita udah merasa udah sarjana segala semua. Boleh nih diiringin sama anak-anak kecil. Jadi mereka yang ada di benak kita ya kita pakein celana pendek. Celana pendek yang semua orang pernah pakai itu. Kayak gitu yang klasi itu kan. Yang di belakangnya ada gitu kayak pelaut gitu. Tapi celana pendek. Ya nanti jadi saya bayangkan dulu ya. Mereka pakai pokoknya itu. Celana pendek lah ya celana begitu. Pendek pakai pelaut yang celana pendek kayak gitu. Mereka ngiringin. Tapi kenapa mereka yang dipilih nih selain karena anak kecil dianggap anak kecil begitu ya? Dulu sebenarnya gini, musiknya yang kita kepengen. Musiknya kan ya. Kenapa? Karena Warkop itu sebetulnya ambisinya ketika di panggung kita pengen kayak musical komedi gitu. Jadi komedi yang mempergunakan musik juga sebagai sarana berkomedi kayak gitu. Itu sebetulnya. Apa musiknya atau kemudian liriknya juga begitu? Termasuk. Satu paket lah ya itu ya. Satu paket musik, lirik dan kadang-kadang kita juga main ngerusak lagu, kita plesetin lagu, kita potpuri medley kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Om Joni kenapa namanya ini ya Om PMR ya, Orkes Moral Pengantar Minum Racun begitu? Kenapa ya? Jadi Orkes Moral Irama Teler Pengantar Minum Racun. Ya ampun, ada irama telernya. Iya, kenapa? Orkes Moral karena Mas Dono selalu OM. Orkes moral lah, jangan orkes Melayu gitu. Karena kita kan nggak Melayu gitu. Gitu. Kan waktu itu zaman perjuangan mahasiswa kan. Masih semua kita hubung-hubungkan. Irama teler karena jadi irama teler dulu, pengantar minum racun ada itu. telerama kan dulu. Iya, ini ada telerama. Nah, kita irama balik bukan aja. Telerama tapi irama teler. Nah, kenapa irama teler? Kan kalau orkes moral jelas masih idealis begitu ya, ada yang diperjuangkan. Tapi kalau irama telernya kenapa? Terus kan kenapa pengantar minum racun? Racunnya minum racun itu karena gini, sebelumnya mereka selalu ngamen di tempat orang-orang yang mabok. Dan maboknya itu modelnya pakai di ember, masukin obat batuk, masukin apa jadinya racun. Jadi mereka ini sebenarnya pengantar minum racun mereka ini sebenarnya. Benar Mas Budi begitu? Benar. Benar. Oke. Untung kita selamatin kalau enggak dia ikut telernya pas Benar itu. Oke. Om Joni benar katanya Mas Indro merasa menyelamatkan begitu ya Om Joni gitu ya. Kalau enggak nanti ikut minum racun begitu, benar. Merasa diselamatkan oleh Warkop waktu itu. Iya, karena kami dulu kurus kering ya. Ya, sempat sebelum PMR apa, Jan? Orkes kurang gizi. Orkes kurang gizi. Mereka kurus semuanya kurus kering. Orkes kurang gizi, tapi nggak setuju Mas Kasino. Om Joni sebagai band pengiring Warkop akhirnya Om PMR ini jadi ikut sukses begitu ya. Nah, tapi bagaimana tuh terus mencari inspirasi buat lagu-lagunya agar selalu nyeleneh dan mudah diingat begitu? Oh, itu gampang bagi PMR. Karena kehidupan PMR emang begitu tiap hari. Maksudnya begitu tuh nyeleneh? Nggak perlu karangin gua dong, bukan ngerusakin itu ngemanisin. Tapi saya mau denger deh full satu lagu deh, seperti apa sih? Yang hujan
angkatin jemurannya yang kau cuci. Yang panas datang lagi, jemur pakaian yang kau angkat tadi. Kalau hujan lagi, engkau angkat lagi, sebaiknya kau panggang di api. Yang tidurlah di dapur, di dalam kamar air pada ngucur. Kita bercerita tentang orang kaya yang tidur di atas kasur mewah. Banjir, banjir, banjir datang lagi sayang. Yuk kita ngungsi ke rumah orang. Aduh, 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 tidak ada lowongan. Tempatnya dipakai penuh barang. Lebih baik tidur dalam hotel saja. Di sana kita berfoya-foya. Yang enakan di sini, tempatnya bersih dan teratur rapi. Soal bayar nanti, jangan pikir lagi. Kita pulang tunggu orang sepi. Nah, kita mau ngabur. Banjir, banjir, banjir datang lagi sayang. Yuk kita ngungsi ke rumah orang. Aduh, 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 tidak ada lowongan. Tempatnya dipakai penuh barang. Lebih baik tidur dalam hotel saja. Di sana kita berfoya-foya. Yang enakan di sini, tempatnya bersih dan teratur rapi. Soal bayar nanti, jangan pikir lagi. Kita pulang tunggu orang sepi. Soal bayar nanti, jangan pikir lagi. Kita pulang tunggu orang sepi. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang liwat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rileks di batu nisan. Kalau untuk Om PMR sendiri ya, pengalaman yang paling berkesan selama bekerja sama dengan Warkop tuh apa? Saya paling berkesan sama Warkop waktu di Irian Jaya. Kenapa? Kenapa? Karena Irian Jaya waktu itu orangnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi dia ngelawak ini percuma. Nggak ada yang ketawa ya? Nggak ada yang ketawa, sedikit pun malah semuanya merengut. Ini semua ada, Mas Kasino, Mas Indro, Mas Dono semua ikut. Bertiga. Om PMR juga ikut ya waktu itu. Iya. Dia selalu kita Dia nggak bawa. sukses di sono. Yang sukses kita PMR. Benar begitu Mas Iya. Indro? Kita ngelawak, mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Mereka diam aja kayak gitu. Kita malah jadi takut kan.
Udah gitu kan itu insidentil banget. Kita ngelawak pakai megafon. Iya. Pakai megafon gantian kayak gitu. Pakai toa begitu. Udah terakhir kita pakai anak-anak sini. Kampret tuh gue bawa barang-barang yang sial gue sendiri. Lu main. Kalau musik kan mereka pasti tahu kan. Mereka main. Nah, itu mereka joget. Nah, jogetnya pun udah joget bukan joget dangdut ya. Mas Indro, berarti kesimpulannya waktu itu untung ada PMR. Oke, kalau gitu. Baik, kalau begitu kayaknya tidak akan cukup ya waktu kita untuk ngobrol kenangan tentang Warkop DKI, para Angels, kemudian PMR. Tapi Mas Indro, Mbak Kiki, Karina, PMR semua, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Terima kasih. Jumat Kliwon, aku pulang liwat kuburan, aku bertemu perempuan. Duduk rileks di batu nisan, aku nyengir dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut gondrong botak atasnya. Dari tangan keriting semua, merinding bulu jaketku, tak dapat ku berlalu. Ketika aku mau pingsan, akhirnya dia pingsan duluan. Melihat celana kedodoran. Malam Jumat yang selanjutnya, ku bermaksud lewat lainnya, malah nyasar ke hutan rimba, tempat setan berpesta pora. Komedi adalah dunia yang menyenangkan bagi mereka yang menikmatinya. Tetapi komedi bisa menjadi tragedi bagi yang menjadi korban celaan. Lepas dari sekedar urusan guyonan, komedi diyakini merupakan produk intelektual dari sebuah perasaan. Sekaligus pengetahuan yang membutuhkan bakat khusus yang belum tentu dimiliki oleh setiap orang. Dan grup lawak atau komedian adalah orang-orang cerdas yang berjasa besar membuat orang lain bahagia dan mampu menurunkan tingkat stres orang yang menyaksikannya. Karena dengan komedi mereka kita dapat tertawa, ceria, dan seolah selalu hidup dalam dunia tanpa nestapa. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Saya Vivia Leda Yahya, terima kasih. Sampai jumpa. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan, aku bertemu perempuan. Duduk rileks di batu nisan, aku nyengir dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut